Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Muhammadin ahlu sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun. Alhamdulillah, segala puji nikmat milik Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita semua di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di tempat ini bagian dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan 7 golongan manusia yang akan Allah naungi pada hari kiamat. Di antaranya adalah orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Salawat salam kita limpah curah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan uswah hasanah kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman kana aktsara alayya salatan kana aqrabu minni manzilan." Siapa orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi, maka kelak di surga kedudukannya paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan seluruh jajarannya, semoga senantiasa Allah berkahi dan Allah rahmati. Panitia, hadirin hadirat, anak-anak yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Man asbaha aminan fi syirbih." Siapa orang yang pagi harinya bangun, lingkungan di sekitarnya aman. Tidak ada bencana, tidak ada banjir, tidak ada tanah longsor, tidak ada gempa bumi, tidak ada gunung meletus. Aman di sekitar. Mu'afan li jasadihi, badannya juga sehat. Karena tidak sedikit orang bangun kakinya nggak bisa gerak, badannya dalam keadaan sakit. Wa inda qutu yaumihi, dan dia punya makan untuk hari itu. Kita kalau hari ini buka kulkas ini cukup buat sepekan, lebih bahkan. Nabi bilang cukup buat hari itu saja, faqad zinat lahumud dunya. Allah udah kasih dunia sama kita. Maka kita patut banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak masih saudara-saudara kita bangun pagi ini rumahnya masih terkubur abu vulkanik. Rumahnya rata disapu banjir bandang. Bahkan bukan hanya fisiknya yang kurang sehat, sanak famili keluarga banyak yang meninggalkannya. Bahkan sekedar untuk sarapan saja saudara-saudara kita nggak ada. Maka patut kita banyak syukur sama Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ada di penghujung tahun. Artinya apa? Semakin dekat dunia ini dengan kehancuran. Maka tidak ada manfaat merayakannya, karena makin dekat pula kita dengan kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus sa'ah, kiamat itu enggak akan terjadi hatta taksurul haraj, sampai banyak terjadinya pembunuhan. Sekarang kalau kita dengar berita pembegalan, pembunuhan, belum lagi di negeri-negeri Islam banyak saudara-saudara kita dibantai. Wa taksuruz zalazil, banyak terjadi gempa bumi. Ini di beberapa daerah sering terjadi gempa bumi. Kemarin di Jawa Timur, terus di Lombok, dan di beberapa tempat lainnya. Wa yataqarabuz zaman, zaman itu terasa dekat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fatakunu sanah kasyar, 1 tahun kayak 1 bulan sekarang, Pak.
Perasaan 2 tahun yang lalu tuh banjir besar, kayak baru kemarin. 1 tahun terasa sebentar. Wa takunu syahr kal jum'ah. 1 bulan seperti 1 Jumat. Wa takunul jum'ah kal yaum. 1 Jumat seperti 1 hari. Wa takunu yaum kas sa'ah. 1 hari seperti 1 jam. Wa takunu sa'ata kal waraq. 1 jam itu seperti daun kering yang dilalap api, sangat sebentar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cepatnya waktu berlalu ini, pertanyaannya adalah sudah berapa banyak amal soleh yang kita lakukan tahun ini? Sudah berapa kemaksiatan yang kita perbuat tahun ini? Karena semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang haram, halal saja akan dihisab. Kalau haram langsung akan diazab. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu akan terjadi? Ini kalau kita bahas dalil-dalil tentang tanda kiamat, itu hampir 99% sudah terjadi. Kalau kita buka buku Nihayatul Alam, ada sekitar 136 tanda kiamat kecil, hampir semua sudah terjadi. Tinggal nunggu yang besar aja nih. Mudah-mudahan sih masih jauh, mudah-mudahan. Akan tapi kalau kita baca hadis Barra bin Azib tentang bagaimana sakaratul maut orang-orang beriman ketika selepas mendapatkan pertanyaan di alam barzah, diperlihatkan kepada orang-orang beriman itu neraka. Hadza makanuka in asaitallah. Ini tempatmu kalau kau maksiat sama Allah. Tapi kau bukan ahli maksiat, maka neraka itu dicoret, diperlihatkan surga. Itu tempatmu nanti, surga itu. Tapi nanti setelah kiamat, lihat orang-orang soleh itu semua doa sama Allah. Rabb ajil kiamat sa'ah li arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, tolong cepetin kiamat. Ada yang doa sekarang minta cepet kiamat, Pak. Orang soleh itu yang di alam barzah itu semua doa pengen cepet kiamat. Kenapa? Li arji'a ila ahli wa mali. Saya pengen kumpul dengan keluarga saya, dengan harta saya yang saya sedekahkan di jalan Allah. Tapi kita jangankan kiamat, tanda kecilnya saja kita takut. Ada yang mau tsunami terjadi lagi, Gunung Krakatau meletus sebagaimana sekian tahun yang lalu, yang abu vulkaniknya sampai Amerika Latin. Nggak ada yang mau. Itu baru tanda kiamat kecil, bagaimana besar. Di antara tanda kiamat besar, dukhan. Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nas hadza 'adzabun 'adzim, dalam surat Dukhan surat ke-44. Akan tiba masanya nanti bumi ini gelap, melek merem, enggak kelihatan apa-apa. Satu dunia mencakup semua manusia. Yaghshan nas hadza 'adzabun 'adzim, ini azab yang sangat mengerikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Makin hari kita makin dekat dengan kematian, makin hari kita makin dekat dengan kiamat. Malaikat Jibril pernah nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, alimni anis sa'ah." Wahai Nabi, katakan kepadaku kapan kiamat. Maka Nabi jawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il." Inti malaikat, ane Nabi, harusnya yang nanya malaikat lebih tahu dari ane. Jadi malaikat Jibril nggak tahu kapan kiamat. Aneh kalau ada orang tahu. Dulu ada namanya mama siapa gitu, emak-emak. Tahu dia kapan kiamat. 1999. Sekarang udah berapa? Ada lagi 2000 berapa dulu? 12 sampai ada filmnya. Sekarang udah mau 2022. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku tahu kapan kiamat, nggak usah dipercaya. Malaikat Jibril aja nggak tahu. Nanya sama Nabi Muhammad. Nabi terbaik dari 124.000 nabi, Sayyidul Anbiya, Nabi Muhammad nggak tahu kapan kiamat. Cuman tahunya hari Jumat doang. Jumat kapan? Nggak tahu. Kalau minggu depan sih nggak mungkin, karena tanda besarnya belum muncul.
Nabi nggak tahu. Kemudian Jibril ganti pertanyaannya, walimni an amaratiha, kasih tahu saya apa tanda kiamat. Nabi kasih tahu dua di sini. Yang pertama kata Nabi, antalidal ammatu rabbataha. Ini banyak terjadi di perumahan nih. Banyak orang tua melahirkan majikannya. Paham Bu? Orang tua melahirkan majikannya. Banyak orang tua melahirkan majikannya. Ini ibu-ibu yang suka nitip anak sama mertua, sama orang tua. Suaminya kerja, istrinya kerja, anaknya dititip sama orang tua. Udah gitu orang tuanya sudah sakit-sakitan lagi. Yang dititip bukan satu bocah, 3. Satu lari dekat Kali Jambe sono. Satu main hujan-hujanan. Masya Allah. Antalidal ammatu rabbatah. Banyak orang tua melahirkan majikannya. Wa antaral hufatal urat al-alah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan kau lihat nanti orang-orang Arab yang dulunya miskin, telanjang dada, enggak punya sendal, mayoritas pengembala onta, yatatawaluna fil bunyan. Dia akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maka lihat gedung-gedung pencakar langit itu enggak ada di Amerika, enggak ada di Asia. Gedung-gedung pencakar langit itu di Arab. Bahkan di Dubai hampir setiap kabilah punya gedung pencakar langit. Dan mereka berbangga dengan itu. Pangeran Saudi namanya Walid bin Talal nggak mau kalah. Ketika melihat gedung pencakar langit tingginya 828 meter menjulang ke langit, saya mau bikin lebih tinggi. Dibikin di tepi Laut Merah. Namanya Burzul Khalifah. Sudah jadi 2018 kemarin. Tingginya 1200 meter. Sekarang mau bikin lagi. Terus begitu. Dan Nabi sudah prediksi. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Akhir tahun ini juga jadikan renungan buat kita. Musibah silih berganti, pandemi belum selesai ini. Pandemi belum kelar. Terjadi lagi banjir bandang. Di Garut belum surut banjir bandangnya. Terjadi lagi di Lombok. Di Lombok belum selesai, gunung meletus Semeru. Kemudian gempa bumi di Jember, Jawa Timur. Tanah longsor dahsyat di Lumajang, di Jombang, dan masih banyak lagi musibah-musibah yang lainnya. Apa penyebab musibah ini? Jangan-jangan kita bagian dari penyumbang musibah ini. Kita mungkin alhamdulillah Bekasi nggak ada. Tapi bisa jadi kita yang berperan dengan datangnya musibah-musibah itu. Karena sebab turunnya musibah yang pertama adalah banyaknya maksiat yang kita lakukan. Banyaknya dosa yang kita perbuat. Kita buka Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri mayoritasnya beriman kepada Allah, bertakwa sama Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka Allah janji la fatahna alaihim barakat, Allah akan buka berkah yang banyak. Kalau hujan nggak bakal banjir, kalaupun banjir nggak akan membinasakan, karena berkah hujannya. Wal ard, dari bumi itu berkah juga. Tebingnya nggak akan longsor, buminya nggak akan gempa, gunungnya nggak akan meletus. Akan tetapi apa kata Allah di akhir ayat? Walakin kadzabu, akan tetapi banyak penduduk negeri itu berdusta sama Allah. Dia nggak beriman sama Allah, dia nggak takwa sama Allah, dia mengejarkan larangan, dia meninggalkan perintah. Maka Allah katakan apa? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami azab negeri itu sesuai dengan kadar kemaksiatan yang diperbuat. Kita sering dengar tahun-tahun sebelumnya Semeru meletus nggak sedahsyat ini. Banyak kampung paling kena abunya sedikit. Sekarang tenggelam. Bahkan di
jembatan Geladak itu dulu dalamnya 75 meter, sekarang tinggal 20 meter. Artinya tenggelam. Material vulkanik ini lebih dari 50 meter. Bayangin kalau ada orang di bawah itu gimana galinya. Dahsyat. Semakin dahsyat kemaksiatan, semakin besar azab Allah akan turunkan. Apa amina ahlul qura? Di ayat berikutnya Allah kasih tahu kita semua. Apakah penduduk negeri merasa aman? Ini kita kadang merasa aman, kita jauh nih dari gunung. Merasa aman. Ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Bahkan Allah kadang turunkan azabnya itu malam hari, ketika kita asik pules tidur. Lihat, dulu ada waduk jebol, Situ Gintung namanya, nggak jauh dari kita, masuk Tangerang daerahnya. Itu terjadi persis malam hari, ketika orang-orang sedang asik tidur, tiba-tiba sudah ngambang semua jenazah. Allah selamatkan satu masjidnya di sana. 2-3 tahun yang lalu terjadi badai Seroja di NTT Kupang. 3 hari 3 malam. Puncak dari badai itu jam 3 malam. Dahsyat. Di ayat berikutnya Allah masih katakan, awa amina ahlul qura, masih merasa aman. Ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Aku enggak segan-segan menurunkan azabku di waktu duha. Anak-anak kalian sedang asik main. Coba kita merenung Desember ini, kita teringat tsunami di Aceh. Kapan itu? Waktunya kapan? Waktu duha, jemaah. Artinya apa? Bisa siang, bisa malam, bisa pagi, bisa sore. Suka-suka Allah nurunin azab ketika penduduk satu negeri itu sudah banyak maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyebab turunnya bencana adalah banyaknya perbuatan-perbuatan zalim yang kita lakukan. Apa perbuatan zalim paling dahsyat? Inna syirka la zulmun azim. Perbuatan syirik, menyekutukan Allah, percaya dukun paranormal. Sekarang banyak orang mau buka usaha datang ke kiai katanya, ke orang pinter, paranormal, masya Allah. Sementara kalau kita baca majalah saja, di situ ada ramalan zodiak, horoskop kah namanya. Ini hati-hati anak-anak remaja ini. Kadang senang banget baca. Saya lahir bulan November, berarti bintangnya Scorpio ini. Baca tuh dia tuh. Ekonomi. Sedang mapan. Bener nih. Fisik lagi kurang sehat, agak-agak flu, pas banget ini. Suasana hati lagi mendung, habis hujan. Dia percaya ini. Apa kata Nabi? Man atakahinan aw arrafan fasadaqa bima yaqul lan tuqbal salatahu 40 yauman. 40 hari ibadahnya enggak diterima sama Allah. Banyak enggak anak-anak remaja kita baca-baca begituan? Sekarang bukan hanya di majalah, di HP juga banyak. Mukanya diputu, diramal tuh sama HP. Percaya itu ibu-ibu. Tai lalat di hidung berarti begini. Masya Allah. Itu 40 hari ibadah gak diterima. Kalau diamalkan ada perintah-perintah itu, laqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah kufur terhadap apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak dilakukan. Berapa banyak orang pergi mau mendaki gunung, dia pulau nun sama penjaga gunung. Permisi mbah, saya mau lewat. Ya Allah, ya Rabb. Padahal Allah katakan apa? Kalau kau masuk lembah ke tempat-tempat sepi, doa sama Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sudah. Tidak sedikit orang-orang bawa sesajen, menyembelih kerbau, kepalanya ditaruh di situ. Bahkan sekelas di Bekasi saja masih ada orang percaya begitu. Dan tidak sedikit, banyak. Mau bangun rumah, masya Allah. Mau naikin atap, banyak sesajen di atasnya. Ada janur, ada kembang 7 rupa.
Ada pisang segede-gede gaban. Katanya nggak mau kedatangan setan, tapi dia undang setan datang. Gimana? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah nggak ampuni itu dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni selain syirik. Maka Allah katakan, inna syirka la zulmun azim. Ini kezaliman yang paling besar. Maka murka Allah, diturunkan azab. Mungkin kita berpikir, saya kayaknya aman nih Bekasi nih. Padahal banyak maksiat juga, masih anteng-anteng aja. Apa kata Allah? Itu namanya istidraj. Dibiarin nama Allah. Istidraj itu bahasa gampangnya diangkat, Pak. Maksiat lagi diangkat lagi, maksiat lagi diangkat. Udah sampai puncaknya Allah banting habis-habisan. Biar nggak sempat taubat. Namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kita nggak nyangka. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, bisa jadi kita berperan di antara berbagai macam bala dan musibah yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah karena ulah tangan-tangan manusia. Penyebabnya manusia itu sendiri. Dalam surat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Rum, surat Rum 41, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Penyebab kerusakan, bencana, musibah di langit dan di bumi, ini sebabnya adalah tangan-tangan manusia. Maka Nabi mengatakan apa? Sebelum wafat Nabi pernah mengatakan, ma syirku akhafu alaikum. Bukanlah dosa syirik yang paling aku takutkan lagi di akhir zaman nanti. Sekarang maksudnya. Walakin akhafu an tanafasu fiha. Tapi yang paling aku khawatirkan terhadap umatku ketika dunia Allah buka, maka orang mengejar dunia dengan berbagai macam cara, nggak peduli halal, nggak peduli haram, yang penting punya. Dan itu terjadi, Pak. Terjadi di zaman kita. Berapa banyak orang pengen rumah dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang punya mobil dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak sabar. Maka ini penyebab turunnya berbagai macam bala dan musibah. Dan yang keempat adalah karena para tokoh menyebar kemaksiatan. Kita saksikan pada saat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Ketika aku ingin menghancurkan satu negeri, aku lihat dulu tokoh-tokohnya dia buat baik enggak sama Allah. Fa fasaku fiha, dia buat maksiat. Enggak malu-malu buat maksiatnya. Korupsinya gila-gilaan. Uang rakyat dimakan. Bukan 100-200 juta, belasan miliar. Fahaqqa alaihil qaul, kata Allah, maka sudah berlaku ucapanku, fadammarnaha tadmira. Aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, kata Allah. Kemudian yang terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah, penyebab maksiat adalah karena orang-orang soleh diam. Orang-orang soleh hanya mementingkan dirinya saja, ibadah saja dia sama Allah. Dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar habis sudah sekarang. Melihat maksiat. Dan ini terjadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam surah Al-Anfal ayat 25 Allah katakan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minhum khassah. Takutlah kalian akan musibah, bencana yang akan menimpa kalian. Bukan orang-orang baik saja. Bukan orang yang tidak baik saja yang akan kena. Orang-orang soleh di antara kalian pun akan rata dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagaimana disampaikan tadi oleh Ketua DKM, tugas kita ini ngingetin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Suruh ngingetin. Kalau sudah diingetin, kita berlepas tangan. Karena kita nggak bisa genggam hati-hati orang itu. Di dalam surat Al-Ghasyiyah Allah katakan, tugas kita itu ngingetin saja. Lasta alaihim bimusaitir, kau nggak bisa pegang hatinya.
Barang siapa yang mengikuti peringatan, maka baik bagi dia. Kalau nggak mau diingetin, apa kata Allah? Fa yu'adzibuhu azabal akbar. Aku akan azab mereka dengan azab yang pedih. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabah. Bahkan semua kita akan dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang paling baik adalah di akhir tahun ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merenung, kita cek lagi kemaksiatan yang sudah kita perbuat, kemudian kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lazimal istighfar, siapa orang yang rajin istighfar, ja'alallahu likulli hammin faraja. Allah akan jadikan setiap kesusahannya Allah berikan jalan keluar. Walikulli dhiqin makhraja, setiap kesempitannya Allah berikan kelapangan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Saya dosa lagi, tobat lagi. Saya dosa lagi, istighfar lagi. Terus begitu iya. Sampai kapan? Hatta yugharghir, sampai nafas di tenggorokan. Sampai kapan lagi? Sampai matahari terbit dari barat. Terus taubat sama Allah. Maka pada saat ini yang paling perlu banyak kita lakukan ini istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun sama Allah. Wa ma kana Allaha mu'adzibahum wa anta fihim. Allah katakan Allah tidak akan mengazab suatu kaum yang di tengah kaum tersebut ada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak pernah dengar cerita itu dalam sirah. Nabi ada di situ, kemudian ada banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, enggak ada. Karena Allah sudah bilang, Allah tidak akan mengazab suatu kaum yang Rasul Muhammad ada di tengah kaum tersebut. Lah sekarang Rasul sudah enggak ada. Sunnahnya hidupkan. Jangan dilecehkan. Sunnah Nabi hidupkan, sekecil apapun sunnah itu hidupkan. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lanjutan ayatnya. Allah pun enggak akan mengazab suatu kaum yang di kaum tersebut mayoritas penduduknya istighfar, mohon ampun sama Allah. Istighfar ini gampang dan mudah. Bisa sambil jalan, bisa sambil masak, bisa sambil nyiram tanaman, bisa sambil naik kendaraan. Istighfar, banyakin istighfar. Ada seorang datang kepada seorang syekh. Ya syekh, di kampung kami enggak pernah turun hujan. Sudah 7 bulan enggak turun hujan. Tanaman enggak tumbuh, paceklik terjadi di mana-mana. Ada solusi enggak syekh? Kata syekhnya apa? Istighfirillah. Suruh penduduk kampung tersebut banyak istighfar. Besoknya ada lagi orang datang, ya syekh, saya susah dapat rezeki. Sudah usaha ini itu gagal terus. Apa kata syekh? Istighfirillah, banyakin istighfar. Ada pasangan suami istri sudah lama nikah, enggak punya anak. Ya syekh, gimana ini? Saya udah 10 tahun nikah enggak punya anak. Apa kata syekh? Istighfirullah, istighfar. Murid dari syekh ini dengar, 3 orang berbeda, 3 masalah berbeda, solusinya satu, istighfar. Gimana syekh? Semuanya istighfar. Lihat jawaban syekh ini. Dia membaca surat Nuh ayat 10 sampai 14. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyakin istighfar, Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau di kampungmu enggak turun hujan, Allah turunkan hujan yang bawa berkah. Wa yumdidkum bi amwal, rizkimu susah, Allah banyakin rizkimu. Wa banin, sudah nikah lama enggak punya anak, Allah banyakin anakmu. Wa jannati wa yaj'al lakum anhar, bahkan rezekinya saking berlimpah, dia sanggup beli kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Asbab apa? Istighfar sama Allah. Maka di akhir tahun ini bukan euforia yang kita lakukan, bukan senang-senang, bukan tabzir. Timbang dibeliin petasan tadi dibilang, timbang buat hura-hura coba sedekahin. Ini Allah sedang marahin. As-sadaqah tudfi'u ghadabar rahman, kata Nabi. Banyak sedekah itu mampu meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam hadis riwayat Imam Muslim kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan kal qita'i lailatal mudlim. Ketika kita melihat bencana, musibah silih berganti tidak ada ujungnya, maka yang perlu kita lakukan apa? Banyak melakukan amal saleh. Jangan melakukan amal salah. Pesan Nabi sudah badiru bil a'mali fitanan. Banyak melakukan amal saleh di zaman fitnah ini. Kemudian yang terakhir jamaah, nasihat Imam Al-Ghazali. Ini bisa kita jadikan renungan. Kata Imam Ghazali adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Makin hari kita makin dekat kepada kematian. Guru-guru kita sudah banyak meninggalkan kita. Bahkan di antara tanda kiamat ada yaghbidul ilma bintizail ulama. Allah angkat ilmu dengan cara apa? Allah wafatkan orang-orang saleh. Allah wafatkan para ulama. Ulama-ulama kita sudah banyak diwafatkan. Kematian ini sangat dekat dengan kita. Kita jangan pikir, oh saya masih 40 tahun, Nabi 63 tahun, kayaknya 23 tahun lagi belum tentu Pak. Berapa banyak orang-orang jauh umurnya lebih muda dari kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesuatu yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu kita. Maka kemaksiatan-kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan jangan diulangin lagi. Kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan juga diceritakan kepada orang lain. Karena kadang-kadang kita melihat banyak orang-orang yang sudah hijrah, sudah melakukan amal soleh, ini menceritakan dengan bangganya kemaksiatan-kemaksiatan yang dahulu. Padahal sudah ditutup oleh Allah. Nggak usah dibuka lagi aibnya. Kemudian sesuatu yang paling besar adalah hawa nafsu kita. Maka kita berperang melawan hawa nafsu kita. Apalagi ini sekarang musim hujan. Hawa nafsu kita kalau pagi itu pengen selimutan masih tidur. Sehingga kita subuhnya kesiangan. Dalam surat Maryam Allah katakan wa nadha'u min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat wa sawfa yalqauna ghayya. Ada orang akhir zaman itu mengutamakan syahwat tidurnya. Sehingga dia tidak bangun subuh. Bangunnya 6:30 baru sholat subuh. Kalau dia nggak tobat macam begini kata Allah apa? Saufa yalqauna ghayya, akan dimasukkan jurang neraka jahanam namanya ghayya. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Manusia kita ini dikelilingi dengan cinta syahwat. Minan nisa, perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatir muqantarati minadz zahabi wal fiddah, perhiasan emas perak, wal khayli musawwamati, kendaraan-kendaraan yang mewah. Zalika mata'ul hayatid dunya, itu perhiasan dunia sebentar nggak dibawa. Wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah ada yang lebih istimewa. Kemudian sesuatu yang paling ringan yaitu meninggalkan sholat. Berapa banyak kalau kita kesiangan sholat subuhnya santai-santai aja. Berapa banyak kalau anak kita nggak sholat itu kita masih biasa saja. Sementara kalau kita lihat ada orang berzina, hamil dual nikah kita murka. Ada orang korupsi kita murka. Sementara meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada berzina. Dosanya lebih besar daripada mencuri. Man taraka sholata amdan udhiba finnari jahannam haqban. Kalau ada orang ninggalin sholat sekali saja, sengaja dia ninggalin sholat nggak sholat, besok pagi nih sengaja begadang, kemudian nggak sholat subuh, bablas bangun jam 12, itu dia nggak tobat sampai wafat. Satu harinya itu akan diazab ghayya. Berapa ghayya itu? Sama numi'ata alfasanah, sekitar 800.000 tahun lamanya jamaah. Gimana kalau 2 sholat, 3 sholat, 4 sholat? Dan yang terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesuatu yang paling tajam adalah lisan kita. Sekarang bukan lisan lagi, jari jemari kita. Hati-hati yang suka pegang HP bikin status ini. Pastikan status kita nggak menyakiti orang lain, karena status kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. HP kita akan ngomong nanti sama Allah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. HP kita itu akan bilang sama Allah, ya Allah, saya digunakan untuk ini dan ini. Maka kenapa kita disunahkan sholat sunnah? Dari sholat sini kita geser ke sini, geser ke kanan atau ke kiri. Kenapa? Karena karpet ini akan ngomong nanti sama Allah. Dia akan bilang, ya Rabb, ini hambamu sering sholat, saya pernah disujudin, saya juga.
semua yang kita kenakan, bumi yang kita pijak, langit yang kita junjung, semua akan bicara sama Allah, menceritakan kisah kehidupan kita. Karena pada saat itu nakhtimu ala afwahim, mulut kita dikunci oleh Allah. Tukallimuna aydihim, tangan kita yang akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita akan jadi saksi. Bima kanu yaksibun, terhadap seluruh perbuatan yang pernah kita lakukan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, di akhir tahun ini marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan lagi amal-amal soleh yang dulu sering kita lupakan. Jangan sampai kita berlalu satu malam kita nggak baca Quran. Man qama bi asri suar bi asri ayah lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang malam harinya masih sempat baca 10 ayat saja, dia tidak termasuk orang yang lalai. Karena ada orang nggak sempat baca Quran semalam itu. Wa man qama bi mi'ati ayah. Kalau ada orang sanggup baca 100 ayat. Anak-anak kita tadi hampir 100 ayat itu. An-Naba 40, kemudian An-Nazi'at. Tambah Abasa satu lagi udah 100 lebih. Man qama bi mi'ati ayah. Siapa yang malamnya sempat baca 100 ayat, maka dia tercatat sebagai orang-orang yang bertakwa. Wa man qama bi alfi ayah. Ini yang orang-orang spesial ini. Siapa yang sanggup membaca 1000 ayat, sekitar 2 juz, yuktab minal muqantarin, maka dia akan berat timbangannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan menjadikan diri kita semakin di hari-hari berikutnya semakin baik. Jangan sampai 2022 dari segi ibadah sama seperti 2021. Kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Pastikan 2022 kita lebih baik dari 2021 dari segi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.